Nah, sebelum kita masuk ke webinar hari ini, aku mau nanya-nanya dulu nih seputar materi kita hari ini. Tadi aku udah sempat bilang juga ya kalau materi kita hari ini tentang cara belajar cepat, 10 kali lebih cepat untuk belajar bahasa Jepang. Nah, teman-teman aku mau nanya nih, teman-teman di sini udah berapa lama sih belajar bahasa Jepang? Coba boleh dijawab di kolom chat ya teman-teman. Nanti aku bacain satu-satu pertanyaan kalian, jawaban kalian. Oke, ada yang udah jawab. Aku pemula Kak belajarnya. Oke. Baru 1 minggu. Oke. Baru belajar Kak. Oke. Sudah 3 bulan Kak. Oke, lumayan ya. Terus apa lagi nih? Udah 1 tahun Kak. Oke. Sama masih baru Kak. Saya belajar dari ekskul sekolah Kak sekitar 2 bulan ini. Oke, ada ekskul bahasa Jepang ya di sekolahnya ya. Teman-teman yang lain ada ekskul bahasa Jepang juga nggak sih kalau di sekolah kalian? Boleh jawab juga ya. Udah suka dari dulu Kak belajar dari anime. Oke. Saya baru minat ngulik bahasa Jepang Kak. Udah lama sensei dari SMP kali ya. Oke, ada yang baru, ada yang udah lama juga ya. Jadi di sini variatif juga ya kalian lama belajar bahasa Jepangnya. Nah, selama kalian belajar bahasa Jepang nih, baik kalian yang baru belajar atau yang udah lama belajar, apa aja sih kesulitan yang kalian udah temuin selama belajar bahasa Jepang? Boleh juga ya dijawab teman-teman di kolom chat seperti tadi ya. Apa aja sih kesulitannya? Oke, susah hafalin hurufnya. Oke, banyak juga nih ya kesulitannya. Susah hafalin huruf. Terus apa lagi nih teman-teman? Menghafal kanji Kak. Oke. Pola kalimatnya susah. Oke, kalau saya kosakata Kak kebanyakan. Hahaha. Oke. Apalagi aku susah menghafal kata-katanya Kak, sulit. Oke. Nyusun kata-kata untuk ditulis atau disebutkan. Oke. Hampir sama ya. Terus lagi pas mau ngomong itu susah banget Kak. Oke. Memahami kanji. Oke, macam-macam juga ya. Kesulitan kalian ya nanti akan terjawab juga nih di webinar kita kali ini ya. Soalnya semuanya akan mencakup seputar belajar bahasa Jepang gitu ya. Oke, nah terakhir pertanyaan dari aku nih, harapan apa nih dari teman-teman dengan mengikuti webinar kita kali ini? Apa sih harapannya yang pengen kalian dapetin dari webinar kita? Boleh dijawab juga ya teman-teman. Supaya aku bisa tahu juga nih dan Sensei juga bisa tahu apa sih harapan kalian nih setelah mengikuti webinar hari ini. Oke, mau dapat motivasi belajar Kak biar semangat. Oke. Semoga membantu aku mengerti bahasa Jepang. Oke. Semoga bermanfaat aja sih Kak webinarnya. Oke. Yang lain apa nih teman-teman? Oke, bisa mengerti tips belajar dari Sensei. Oke. Mau seperti Sensei bisa lancar bahasa Jepang. Oke. Spill rahasia belajar Sensei. Cara belajar yang baik dan benar. Oke. Bisa hafalin kosakata Kak. Oke.
Semoga nggak sia-sia ikut webinarnya. Oke, pasti nggak sia-sia dong ya, karena webinar kali ini pasti bermanfaat buat teman-teman nih untuk mengerti gimana sih caranya belajar bahasa Jepang supaya efektif gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya atas jawaban kalian nih. Kalau gitu kita mungkin bisa langsung ke materi kita hari ini ya. Gimana nih Sensei? Tadi Oke, teman-teman udah antusias juga ya untuk menjawab siap, pertanyaan dari aku. siap. Aku izin share screen ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Oke, udah kelihatan. udah kelihatan ya? Oke, sip. Oke. Oke teman-teman, hari ini tema kita cepat aja, nggak usah lama-lama ya, sekitar 1 jam lebih dikit gitu ya. Jadi teman-teman pastikan fokus dan stay sampai akhir. Yang punya catatan boleh dicatat, yang mau dapat materi hari ini, teman-teman bisa stay sampai akhir ya, nanti akan dibagikan setelah sesi tanya jawab gitu ya. Untuk sesi tanya jawab nanti juga ada di paling akhir gitu ya, jadi pastikan teman-teman stay sampai akhir. Nah, hari ini tema kita adalah rahasia lancar bahasa Jepang 10 kali lipat lebih cepat tanpa menghabiskan banyak waktu dan takut lupa lagi. Nah, ini biasanya kalau orang dengar belajar bahasa Jepang, itu biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Ada yang 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, untuk bisa sampai level kuliah atau kerja kantoran di Jepang. Jangankan kerja kantoran, kerja yang industri ya, yang kayak pertanian, perawat orang tua, terus kerja-kerja seperti perhotelan, restoran, dan sebagainya, yang nggak butuh gelar, yang butuh SMA atau SMK aja juga sudah bisa, itu biasanya butuh waktu lama gitu ya, bisa sampai setahun gitu ya. Nah, ada yang sampai 6 bulan ada, tapi tetap aja terlalu lama gitu teman-teman ya. Jadi gimana caranya lancar bahasa Jepang 10 kali lipat lebih cepat gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman tadi bilang sebenarnya, itu semua orang itu pasti mengalami hal ini ya, sulit untuk hafal kosakata, ngerti pola kalimat, dan akhirnya buang banyak waktu gitu ya. Aku pun mengalami hal itu teman-teman, jadi kamu nggak sendirian gitu ya. Aku juga pernah ngerasain yang hari ini hafal, besok lupa lagi, mau ngomong mikirnya lama, mau baca mikirnya lama, semua mikirnya lama, terus belum lagi pola kalimat yang semakin lama semakin sulit. Itu kita alamin semua, apalagi di Indonesia yang biasanya pakai alfabet, ini belajar bahasa Jepang bukan alfabet sama sekali gitu ya, ada hiragana, katakana, kanji, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang akan aku share di webinar hari ini itu bukan teori teman-teman, melainkan dari pengalamanku 7 tahun di Jepang gitu ya. Nah, jadi goalku untuk webinar hari ini ada 3. Yang pertama, kamu bisa dapat satu-satunya cara untuk bisa bikin kamu lancar bahasa Jepang lebih cepat. Yang kedua, rahasia cara lancar bahasa Jepang tanpa lupa-lupa lagi sehingga kamu bisa pede ngomong seperti orang Jepang asli itu seperti apa. Nah, yang nomor 3 adalah bagaimana kamu nggak perlu membuang waktu untuk lancar bahasa Jepang. Bahkan untuk yang sibuk sekalipun. Wah, aku cuma punya 10-15 menit per hari. Tapi kalau 10-15 menit per hari, mana bisa lancar bahasa Jepang dalam hitungan setahun misalnya, atau 2 tahun gitu kan. Itu pasti butuh waktu 15-20 tahun gitu ya. Orang yang biasanya belajar dari pagi sampai sore, kuliah 4 tahun aja baru sampai level yang menengah gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Nah, untuk siapa webinar ini? Untuk kamu jika kamu nggak mau lupa lagi dalam menghafal kosakata dan ingin lancar menerapkan pola kalimat ya. Yang kedua, untuk kamu jika ingin lancar komunikasi dalam bahasa Jepang tanpa banyak mikir gitu ya. Yang ketiga, untuk kamu jika ingin lancar bahasa Jepang dalam waktu cepat hingga level tertinggi gitu ya. Meskipun kamu sekarang sibuk, mau lagi kuliah, lagi kerja gitu kan, biasanya pulang malam gitu kan, sudah capek, waktunya cuma sedikit. Nah, itu gimana caranya? Ya. Jadi bukan ilmu yang akan ubah hidup kita, tapi aksi nyata terhadap ilmu yang tepat. Teman-teman punya ilmu doang percuma gitu ya, kalau prakteknya nggak tepat ya. Orang yang punya ilmu itu banyak, tapi hasilnya gimana kalau mereka nggak mencampurkan ilmu ini dengan praktek yang tepat, aksi yang tepat, ya ujung-ujungnya mikirnya lama waktu ngomong, mau baca mikir lama, sembarang-sembarang mikirnya lama. Tapi kalau cuma prakteknya doang yang tepat, ilmunya tidak tepat, maka ujung-ujungnya apa? Ngomongnya nggak sopan, bahasa Jepangnya aneh, nggak ada yang ngerti, kayak gitu-gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ilmu sama aksi itu adalah satu paket. Oke? Seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi dicamkan dulu di awal, gitu ya. Untuk ilmu dan aksi ini adalah satu paket, teman-teman. Jadi yang baru pertama ke webinar Pocket Tunggu, kenalin nama aku William, gitu ya. Aku kuliah game design di Osaka, gitu ya. Dan di Jepang itu masuk tahun ke-7. Nah, singkat cerita, aku berhasil mencapai level tertinggi bahasa Jepang dalam 9 bulan. Level tertinggi bahasa Jepang itu apa? Ya N1 ini, teman-teman. Kalau kalian belum tahu N1 itu apa, nah, jadi tes level bahasa Jepang ketika mau ambil beasiswa, kuliah, kerja, tokutegino, dan sebagainya, magang, apapun, nah itu kamu butuh level bahasa Jepang minimal.
Nah, yang disebut JLPT. Nah, JLPT ada 5 level, ada N5, N4, N3, N2, N1. N1 paling tinggi, N5 paling rendah. Kalau dari 0, mulainya dari N5. Nah, tes JLPT setahun cuma diadakan 2 kali, bulan 7 sama bulan 12. Tapi kamu nggak perlu ambil semua. Loncat sesuai kebutuhan kamu. Kayak aku langsung loncat N2. Soalnya minimal kalau mau kuliah di Jepang itu N2. Tapi belajarnya tetap urut dari N5 dulu ke N4, N3, N2, baru ambil tesnya N2. Kayak gitu. Ya. Nah, itu adalah tes JLPT untuk kemampuan bahasa Jepang orang asing ketika mereka mau tinggal di Jepang, mau kerja, mau kuliah. Pokoknya butuh tes level JLPT ini. Nah, biasanya butuh waktu berapa lama untuk bisa lulus tes level JLPT? Nah, ini kalau teman-teman kuliah sastra Jepang S1 di Indonesia, itu butuh waktu 4 tahun untuk sampai level N3. N3 itu yang tengah ini, gitu ya. Sedangkan kalau mau kerja kantoran atau kamu mau kuliah di Jepang, butuhnya N2, satu level di atas. Kenapa kok sastra Jepang lulusannya N3? Karena mereka tujuannya bukan untuk kuliah atau kerja di Jepang, tapi untuk agar alumni-alumninya bisa kerja di Indonesia yang pakai bahasa Jepang, gitu. Ya. Nah, jadi syarat minimal kerja di Jepang, kalau teman-teman cari di job street yang ada di Jepang, kerja kantoran atau kerja profesional, itu minimal N2. Nah ini, N2, 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 N2. Rata-rata N2, ada yang N1 juga gitu ya. Tapi yang N2 ke bawah, itu sangat-sangat jarang kalau kerja kantoran ya. Atau kerja profesional lah istilahnya ya. Nah, kisaran gajinya 17-300 juta tergantung dari kamu kerja sebagai apa, dan perusahaannya sebesar apa gitu ya. Ini nanti kamu bisa cek sendiri. Tapi rata-rata mulai dari 180.000 yen atau sekitar 20 juta per bulan di tahun pertama mereka bekerja. Nah, namun sekali lagi, kamu semakin tinggi level bahasa Jepangnya, kamu bisa ambil perusahaan yang lebih besar. Ya. Anggapannya di Indonesia pun juga kayak gitu kan. Kamu kerja di perusahaan yang biasa aja sama kerja di perusahaan yang besar, meskipun kerjaannya sama persis gitu ya. Tapi ya pasti gajinya lebih tinggi yang lebih besar. Nah, ada contohnya temanku dua, satu kerja sebagai sales, yang satunya juga sebagai sales. Dua-duanya di perusahaan mobil. Nah, tapi satu gajinya 20 juta, satu gajinya 55 juta per bulan. Padahal sama-sama kerjaannya. Nah, yang membedakan adalah level bahasa Jepangnya si anak yang ini. Dia bisa ambil perusahaan mobil terbesar di Jepang. Gitu, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke. Kalau minimal kuliah, nah ini sorry ya, ini salah. Ini kuliah harusnya. Nah, kuliah itu ada yang minta N1, ada yang minta N2 atau N1. Ini N1 atau N2, ya. Nah, ini kalau kuliahku dulu mintanya N2. Ya, nih ini tulisannya N2 gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kuliah di Jepang enaknya adalah teman-teman ketika 1 tahun sebelum lulus, teman-teman akan disuruh mencari kerja. Otomatis mereka menyediakan koneksi-koneksi ke perusahaan besar. Nah, kalau di sekolahku koneksinya ke perusahaan-perusahaan seperti Nintendo gitu ya, Capcom, Sora, Square Enix, Yamaha dan sebagainya. Guru-gurunya pun mereka praktisi yang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi kita bisa dikenalkan dengan ya anggapannya kayak jalur orang dalam gitu ya, tapi kita sebutnya surat rekomendasi sekolah. Jadi kalau kamu megang itu lebih gampang masuk kantor di Jepang gitu ya. Itu seperti itu teman-teman, enaknya seperti itu. Nah, sambil kuliah atau sambil sekolah bisa part time nggak? Bisa kerja nggak? Bisa, jawabannya kerja part time. Jadi kerja part time itu kerja paruh waktu ya. Kerja paruh waktu gajinya macam-macam, ada yang sekitar 2.000 yen atau 220.000 per jam, ada yang sekitar 110.000 per jam. Nah, UMR-nya sekitar 100 ribuan per jam. Gitu ya. UMR seluruh Jepang rata-rata 110.000 atau 100.000 per jam kalau dirupiahkan. Nah, itu kalau per bulan dapatnya 11 sampai 12 juta gitu ya. Kalau 220.000 dapatnya sekitar 20 sampai 25 juta gitu ya. Dan aku pun juga dulu waktu ke Jepang kan nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, teman-teman. Jadi mulainya ya kerjanya cuci piring gitu. Cuci piring gajinya UMR 100 ribuan per jam. Nah, itu kalau digaji UMR ya gajinya pasti pas-pasan buat hidup. Karena biaya hidupku dulu 8 sampai 10 juta per bulan, tapi gajinya 11 sampai 12 juta per bulan. Gitu. Makanya dari situ seiring naiknya level bahasa Jepangku, aku cari pekerjaan yang lebih bagus. Gajinya 220.000 per jam gitu ya. Itu ada guru bahasa Inggris orang dewasa sama kapan itu kerja sebagai apps tester. Aplikasi baru dikeluarkan itu kita tes. Gitu, testing aja kerjanya dari rumah. Terus ada juga pernah jadi call center, itu 275.000 per jam. Per bulan bisa dapat 25 sampai 30 juta. Ya. Jadi call center di perusahaan kayak Telkomselnya Jepang, perusahaan internet provider gitu ya. Terus naik lagi gajinya di perusahaan yang untuk jagain anak kecil gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ke mall, anaknya dititipin ke kita jagain. Itu sekitar 330.000 per jam. Yaitu per bulan bisa 30 sampai 35 juta. Gitu ya. Nah, habis gitu paling tinggi dapat itu 550.000 per jam.
Di toko baju cuma buka tutup pintu untuk customer, tapi ya itu harus formal. Karena toko bajunya cuma termasuk high end gitu ya. Toko bajunya termasuk kelas tinggi gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah, kalau gaji tertinggi bisa 55 sampai 60 juta per bulan. Dan biaya hidup tetap sama, 8 sampai 10 juta per bulan gitu ya. Jadi semakin teman-teman naik levelnya tinggi ya, semakin teman-teman bisa cari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi lagi. Dan pekerjaan di Jepang nggak bakal habis teman-teman, ada banyak banget teman-teman gitu ya. Nah, itu enaknya. Ya. Nah, ini rata-rata hidup di Jepang 10 juta. Tergantung dari biaya hidup kamu. Kalau aku pribadi 8 sampai 10 juta di Osaka. Osaka itu kota terbesar kedua di Jepang. Gitu. Mungkin nggak biayain hidup kuliah dan sendiri untuk mahasiswa ya, mungkin banget. Ya, itu sudah dilakukan oleh aku dan beberapa temanku yang memang deket sama aku gitu ya. Kita memang biayain hidup dan kuliah sendiri gitu ya. Aku pun dulu dibiayain orang tua itu tahun pertama sekolah bahasa sama bulan pertama hidup. Sisanya bulan kedua sampai tahun ke-7 baik uang hidup maupun uang sekolah itu semua biayain sendiri gitu ya. Dan itu masih bisa menabung untuk dibawa ke Indonesia gitu. Jadi itu adalah hal yang mungkin ketika level bahasa Jepang kamu naik terus, kamu bisa cari pekerjaan yang lebih bagus gitu. Jangan takut untuk ganti pekerjaan, jangan takut untuk adaptasi ke pekerjaan baru gitu ya. Itu adalah ya challenge-nya. Aku sendiri pun juga introvert, ketemu orang baru juga agak takut-takut gitu ya, agak canggung gitu ya. Tapi semakin lama semakin dijalanin, lama-lama biasa, jadi biasa gitu ya teman-teman. Ya, kamu harus berani untuk itu juga gitu. Oke. Nah, ini yang orang nggak tahu. Jadi kadang orang pikir, oh kalau ke Jepang pasti jago bahasa Jepang. Jangankan gitu teman-teman. Satu angkatanku isinya 150 orang sekolah bahasa. Kita belajar bahasa Jepang di Jepang. 70% akhirnya pulang. Ya, pulang ke negaranya masing-masing. Kenapa? Karena nggak ada perusahaan yang mau terima mereka. Karena nggak ada universitas yang mau terima mereka. Karena level bahasa Jepangnya kurang. Gitu. Jadi belum tentu teman-teman ke Jepang langsung jago bahasa Jepang. Gitu ya. Itu nggak menjamin. Nah, yang ingin aku katakan, kalau aku bisa, kamu juga pasti bisa. Dan akan aku tunjukkan caranya semuanya di webinar hari ini, gitu ya. Nah, bagaimana aku mulai? Aku mulainya seperti mungkin beberapa dari teman-teman di sini, gitu ya. Dari anime aku suka, gitu ya. Dari budaya, teknologi aku suka semua, gitu, tentang Jepang. Jadi dari situ, aku pengen tinggal di Jepang. Nah, ternyata orang asing di Jepang 2018 saja sudah banyak gini, 2,7 juta jiwa. Sekarang sudah 3 juta lebih, gitu ya. Nah, jumlah dari setiap negara, Indonesia menempati peringkat ke-9. Gitu ya. Kenapa kok bisa sebanyak itu? Karena orang Jepang lebih banyak orang tuanya daripada anak muda. Makanya mereka rencananya menerima ribuan warga asing sampai 2025. Makanya sekarang ini lagi banyak-banyaknya beasiswa, lagi banyak-banyaknya lowongan kerja ke Jepang, lagi gampang-gampangnya. Daripada kamu tahun aku dulu, 2016, 2017, itu beasiswa yang ada cuma ya pemerintah, ya Mitsui, Max, sama LPDP yang sulitnya setengah mati, butuh nilai rapot, saingannya anak olimpiade, belum lagi slotnya dikit, setahun cuma 1-2 orang. Nah sekarang beasiswa juga sudah banyak, ratusan sampai ribuan slot per tahun gitu. Beasiswa pemerintah, beasiswa perusahaan, sama beasiswa universitas ya. Nah seperti itu. Beasiswa perusahaan contohnya kayak Ajinomoto, Asahi Shimbun, Mitsubishi, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Yakult, Gatsby, Itowen dan sebagainya ya. Beasiswa universitas ada ABP, ada BJSP, Hasia, Atsumi, Otsuka, Impact, semuanya banyak. Gitu ya. Banyak banget untuk orang asing. Jadi jangan khawatir kamu nggak bisa dapat beasiswa. Dan rata-rata beasiswa sebanyak itu. Yang butuh nilai rapot cuma beasiswa pemerintah. Yang lainnya nggak butuh nilai rapot. Yang penting level bahasa Jepang kamu bagus, kamu lulus wawancara sama ini, esai. Sudah, itu aja. Dan kerja di Jepang pun sekarang gampang. Ya. Anak SMA, SMK langsung ke Jepang bisa, nggak ada masalah ya. Nah, jadi jangan menyia-nyiakan waktu untuk belajar bahasa Jepang, teman-teman. Kalau nggak, keburu diganti lagi kebijakannya. Karena selama 7 tahun aku di Jepang, kalau Indonesia aja dia 10 tahun presidennya Jokowi gitu ya. Nah, aku di Jepang tiga kali ganti Perdana Menteri. Ya, kalau di Jepang nggak ada presiden, adanya Perdana Menteri. Sudah 3 kali selama 7 tahun. Kebijakan ganti lagi. Magang aja sudah mau dihapus gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke. Nah, jadi singkat cerita aku sekolah bahasa, belajar di sana, lulus dan masuk universitas. Gitu teman-teman. Jadi intinya adalah lancar bahasa Jepang. Oke. Aku dulu juga seperti teman-teman yang ada di sini gitu ya. Jadi setelah frustasi dengan belajar bahasa Jepang, aku sadar ternyata bukan bahasanya yang salah. Caranya yang sulit. Kayak makan soto, makan sotonya pakai tangan. Oh, itu sulit. Alatnya yang salah. Makan soto pakai sendok. Tapi sendoknya kebalik, ya berarti caranya salah, tapi alatnya sudah benar gitu ya. Jadi alat sama cara itu harus ada untuk kamu bisa belajar gitu.
Kalau enggak bakal lama, kamu bakal manual banget, kamu bakal hafalin kosakata satu persatu. Itu ada banyak banget kosakata kalau kamu hafalin satu persatu, teman-teman. Nggak bakal hafal semua, ujungnya lupa lagi. Ya. Nah, kalau susah lancar bahasa Jepang mungkin karena ini, ya. Jadi ini ada beberapa cara yang aku lakukan gitu ya. Kenapa kok bisa susah aku lancar bahasa Jepang? Pertama, aku belajar otodidak dari website apps YouTube gitu ya, cari sana sini. Nah, akhirnya nggak terarah. Bener nggak ya urutannya ini dulu atau ini atau ini atau ini gitu ya. Kalau nggak urut, sama seperti kamu belajar matematika. Kamu belajar perkalian dulu, baru aljabar, baru pengurangan, habis itu baru penjumlahan. Ujung-ujungnya semua cuma hafalan doang. Gitu. Tapi kan beda kalau kamu belajarnya penjumlahan dulu, baru pengurangan, baru perkalian. Oh, ternyata 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan satunya ditambah 1 lagi gitu. 1 kali 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan. Logikanya kan kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu hafalin kalian satu persatu. Nah, bahasa Jepang juga ada rumusnya. Gitu. Oh, untuk ubah ke kosakata kerja ini seperti ini. Kalau ke bentuk perintah seperti ini, bentuk negatif seperti ini, bentuk negatif lampau seperti ini. Nah, itu nggak perlu dihafalin satu persatu. Nah, itu baru kosakata kerja, belum kata sifat, kata benda, kata kanji dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari buku gimana? Kalau dari buku di Indonesia, sebenarnya kalau di Indonesia ini ada buku, cuma nggak banyak. Kalau kamu ke Gramedia atau ke toko buku gitu ya, kamu mungkin bisa mencari buku bahasa Jepang 20-an sekitar gitu. Tapi kalau di Jepang ada ratusan. Ya, aku bawa pulang buku bahasa Jepang yang aku pelajari di Jepang itu total 217 buku. Ada total 6 sampai 7 box Indomie. Satu box Indomie itu kan segini. Nah, itu isi buku semua. Isi buku semua. Kalau di total 100 kilo lebih. Gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, bukunya jauh lebih banyak yang ada di Jepang pasti. Kurikulumnya berarti jauh lebih berbeda yang kurikulum Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang buku terjemahan Indonesia itu kadang-kadang diterjemahkan secara harfiah. Misalnya saya pergi ke pasar. Saya bahasa Jepangnya apa, pergi apa, ke apa, pasar apa. Jadi, kan ini aneh nanti bahasa Jepangnya. Belum tentu 4 kosakata dalam bahasa Indonesia satu kalimat, itu jadi 4 kosakata juga dalam bahasa Jepang. Itu kan belum tentu. Gitu. Karena banyak bahasa Jepang yang nggak ada Indonesianya, banyak bahasa Indonesia yang nggak ada Jepangnya. Gitu. Ya. Nah, terus ikut kursus nanti bakal diajarin. Nah, ini kalau pengalaman dari adikku, teman-teman harus berhati-hati, karena bukan berhati-hati, berwaspada. Pastikan gurunya benar. Karena adikku dulu mau belajar N3, tapi yang ngajar ternyata N4. Itu ibarat kata kamu mau belajar matematika untuk SMP, tapi yang ngajar kamu anak SD. Jadi akhirnya 6 bulan dia les, 1 bulan 1,5 juta, habis 9 juta sudahan, tapi nggak ada hasil. Nah, ada lagi temanku lebih parah. 6 tahun dia les di Indonesia, katanya levelnya sudah N2. Ternyata waktu dites di sekolah bahasa, levelnya cuma N4. Ternyata cara lesnya adalah dia datang ke les, suruh beli buku, waktu les baca buku, sudah gitu doang. Nah, terus kalau kayak gitu ngapain les? Di rumah aja baca buku, kalau nggak ngerti telepon gurunya. Halo Pak, ini halaman sekian kok nggak ngerti ya saya, tolong dijelaskan. Nah, jadi ketika kamu kursus, pastikan ya kurikulumnya memang kurikulum dari Jepang. Jangan sampai seperti orang Jepang. Orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris, sebenarnya bukan seperti itu. Orang Jepang bisa bahasa Inggris, cuma yang ngerti bahasa Inggrisnya mereka sesama orang Jepang aja. Karena orang Jepang belajar bahasa Inggris pakai kurikulum Jepang, bukan pakai kurikulum Amerika. Gitu. Jadi mereka nggak ngerti si bulenya ngomong apa, bule nggak ngerti mereka ngomong apa. Jadi jangan sampai kamu belajar bahasa Jepang, yang ngerti cuma orang-orang Indonesia aja. Nah, kurikulumnya pastikan kurikulum Jepang. Ya. Terus hafalin kosakata sebanyak-banyaknya baru masuk pola kalimat. Nah, ini nggak bisa juga. Jadi kamu ketika sudah mengingat kosakata, kamu masuk pola kalimat. Kosakata pola kalimat, halus jalan bareng. Gitu ya. Gitu. Daripada kamu hafalin satu-satu kosakata, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, coba pakai ke dalam sebuah contoh kalimat. Sama kayak kamu mau ingat namaku, William, atau namanya Mbak Reini, gitu ya. Teman-teman kan pakai dalam contoh kalimat. Will, kamu webinar sampai jam berapa? Will, kamu sudah makan malam belum? Will, kamu sudah makan siang belum? Will, kamu sudah ngerjakan PR belum? Kan kamu pakai nama-nama William itu, kamu pakai untuk manggil aku berkali-kali, makanya kamu ingat, ini William. Harusnya kosakata Jepang kamu juga pakai kayak gitu, teman-teman. Buat contoh kalimatnya. Nah, masalahnya gimana cara kamu dari kosakata ke contoh kalimat kalau kamu nggak ada pola kalimat, gitu. Nah, makanya contoh kosakata sama pola kalimat harus jalan bareng agar setiap kosakata yang kamu pelajari bisa dibuat contoh kalimatnya 2 atau 3. Gitu. Ya. Itu cara mengingat bahasa Jepang kosakata. Gitu ya. Kalau kamu hafalin ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa lah, kamu pasti lupa lagi pasti. Ya.
Nah yang keempat, latihan ngomong kalau udah bisa kosakata dan pola kalimat. Dulu aku jujur penakut gitu ya, jujur agak takut-takut untuk praktek gitu ya. Nanti aja kalau sudah selesai buku ini aku latihan. Sudah selesai aku nanti lagi gitu. Waktu sudah selesai N3 aku latihan ngomong lah gitu. Nggak pede. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi jangan nunggu sempurna baru latihan, tapi dengan cara latihan kamu itu menuju kesempurnaan gitu. Justru dengan cara latihan ini kamu jadi sempurna. Jadi jangan nunggu sempurna dulu baru latihan gitu ya. Nah itu cara susah lancar bahasa Jepang. Terus cara mudahnya gimana? Ya pertama belajar langsung dari kurikulum Jepang. Kamu harus cari tahu orang asing kalau belajar di Jepang itu caranya gimana dulu, kemana. Kalau orang Jepang belajar bahasa Jepang itu gimana. Cari tahu step by step-nya seperti apa. Terus cari kursus atau tidak mesti kursus, yang penting kamu memiliki mentor gitu ya. Bisa kakak kamu, bisa adik kamu, bisa teman kamu yang terpercaya, dia sudah kredibel bahasa Jepangnya, bisa dikontak kapan aja dan memiliki komunitas. Karena bahasa itu olahraga. Ya, bahasa itu bukan hafalan. Kalau hafalan itu IPS. Ya, sejarah, geografi, sosiologi itu hafalan. Bahasa itu bukan hafalan. Kalau hafalan, kamu mungkin setelah ulangan lupa lagi. Tapi bahasa ini olahraga. Kamu belajar main basket waktu kecil, waktu SD, terus nggak main waktu SMP, SMA main lagi, nggak lupa. Bahasa Jepang juga kayak gitu. Kamu belajar sudah pernah belajar bahasa Jepang. Jangan sampai kamu nggak bisa pakai ketika kamu tua. Kita kan maunya belajar sedikit tapi bisa dipakai sampai tua. Makanya harus punya komunitas. Komunitas itu untuk latihan, karena olahraga nggak bisa satu orang, harus lebih dari satu orang. Kosakata jangan dihafalin mentah-mentah, tapi digunakan bersama pola kalimat di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ya seperti tadi contohnya, buat contoh kalimat, ngomong dalam hati, aku sudah belajar ini, buat contoh kalimatnya. Tisu, oke. Tisu bahasa Jepangnya kan tisu, oke. Berarti kalau gitu aku buat contoh kalimat tentang tisu. Tisunya di mana ya? Nah, gitu. Dan yang terakhir, latihan ngomong sebisa mungkin, jangan tunggu perfect, gitu ya. Nah, itu baru cara mudahnya untuk lancar bahasa Jepang. Akan aku jelaskan lebih lanjut, teman-teman, gitu ya. Oke. Halo, Mbak Reni, mungkin aku tes koneksi dulu ya, Mbak ya. Oke, masih kedengeran, Mas. Oke, masih aman ya sejauh ini. Oke, teman-teman. Ya. Kalau begitu kita lanjut gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu cara sulitnya untuk lancar bahasa Jepang gimana. Sekarang cara mudahnya. Habis itu, tema hari ini adalah yang pertama, hack bahasa Jepang. Bagaimana cara rahasia bisa bikin kamu lancar bahasa Jepang lebih cepat daripada otodidak, kursus sastra Jepang maupun sekolah bahasa. Yang kedua, strategi jitu mengingat tanpa menghafal. Cara lancar tanpa lupa-lupa lagi sehingga pede seperti orang Jepang asli. Cara lancar tanpa keluar biaya dan waktu yang banyak, gitu ya. Bagaimana kamu nggak perlu membuang waktu untuk lancar bahasa Jepang, bahkan untuk kamu yang sibuk sekalipun, gitu ya. Nah, itu adalah 3 topik webinar hari ini, teman-teman. Oke. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama dulu, yaitu adalah hack bahasa Jepang. Oke. Nah, jadi hack bahasa Jepang ini kamu harus membayangkan seperti kamu sedang berkendara, gitu ya. Kamu sedang berkendara. Jadi ketika kamu berkendara, misalnya nih, kamu berkendara dari Surabaya, kamu mau pergi ke Jakarta, ya. Kamu bisa pakai kendaraan apa aja, itu ada banyak, sesuai pilihan kamu, gitu ya. Nah, jadi ketika kamu memutuskan untuk dari Surabaya ke Jakarta, pakai jalan kaki, bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi ada resikonya. Nggak terarah, banyak waktu yang terbuang, dan capek. Nah, ini seperti kamu otodidak, cari sana, cari sini sendiri, akhirnya kamu nggak tahu sudah sampai mana progresnya. Bahasa Jepangku selevel apa, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus kalau kamu mau naik sepeda motor dari Surabaya ke Jakarta, bisa juga. Cuma ya tetap aja capek dan lama. Nah, ini seperti misalnya kamu kursus gitu ya. Apalagi seminggu cuma 3 kali, 4 kali gitu ya. Kalau aku jujur lebih baik belajar setiap hari tapi pendek-pendek 15-30 menit daripada seminggu tapi nggak rutin gitu. Nggak setiap hari gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kalau mau naik mobil dari Surabaya Jakarta tetap aja. Meskipun nggak secapek sepeda motor, dan bahkan biasanya lebih cepat sepeda motor ya. Karena bisa nyalip. Tapi tetap aja capek dan lama. Gitu ya. Naik mobil itu dari Surabaya ke Jakarta. Nah, ini kenapa? Karena mobil itu sudah ada jalurnya mobil. Gitu. Sama seperti teman-teman kuliah. Teman-teman misalnya kuliah sastra, ya kan? Habis itu teman-teman bilang ke dosennya, "Pak, semester 1 sampai semester 8 ini bisa saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Saya mau tambah belajar 3 jam per hari." Nah, tapi teman-teman nggak bisa minta dosennya, "Tolong kasihkan saya semua semester sampai semester 8 materinya."
Nah, karena kamu sudah diatur jalurnya. Nggak bisa semester 1 kamu belajar ini, semester 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, dan seterusnya. Nah, makanya seperti jalur mobil tadi, nggak bisa mobil tiba-tiba macet, wah tolnya macet, aku pindah ke jalur kereta mumpung nggak ada kereta, itu nggak bisa. Jadi kamu harus ngikutin aja sesuai dengan arahannya mereka. Nah, kalau misalnya teman-teman naik kereta dari Surabaya ke Jakarta, nah itu memang paling nggak capek ya, karena tinggal duduk, dan dia memang lebih cepat daripada mobil, motor, atau jalan kaki, pastinya. Tapi tetap aja, kereta dari Surabaya ke Jakarta itu butuh waktu 10 jam, teman-teman. Nah, itu seperti sekolah bahasa. Meskipun sekolah bahasa ini adalah yang paling cepat daripada solusi yang lain, karena kamu langsung belajar di Jepang, kurikulumnya asli Jepang, tapi tetap aja, kalau sekolah bahasa cukup, aku nggak mungkin nambah 200 lebih buku yang aku beli sendiri. Tapi kalau cuma ngandalin sekolah bahasa, aku bakal pulang seperti 70% angkatanku yang lain. Pulang ke negara masing-masing, karena nggak cukup sekolah bahasa doang. Gitu, ya. Nah, jadi kendaraan tercepat untuk berangkat dari Surabaya ke Jakarta itu adalah pesawat. Pesawat cuma 1 jam, sekitar 1 jam. Pertanyaannya, pesawat dalam belajar bahasa Jepang itu apa? Gitu ya. Nah, kita harus berpikir seperti pesawat. Jadi pesawat itu cara pikirnya adalah, kenapa kok dia bisa naik udara sedangkan yang lainnya lewat darat? Atau lewat laut gitu ya, naik kapal. Nah, karena dia sudah tahu, oh ini tujuannya pokoknya sampai Jakarta. Dia sudah tahu itu, dan dia sudah tahu petanya. Ya, sehingga dia bisa ciptakan cara main sendiri. Aku kan sudah tahu petanya, ya kan? Aku kan sudah tahu tujuan akhirnya apa. Nah, sekarang aku mau cara mainku lewat udara. Nah, sama seperti bahasa Jepang. Ketika kamu sudah tahu peta, yang dimana bahasa Jepang ini adalah kurikulumnya, kamu sudah tahu, oh pertama itu belajar huruf namanya hiragana. Habis itu belajar katakana. Habis itu belajar kosakata tentang memperkenalkan diri. Habis itu belajar tentang pola kalimat positif, negatif, dan tanya. Habis itu belajar tentang ini, sampai yang level tertinggi apa. Ketika kamu sudah tahu itu, kamu sudah punya petanya. Itu yang dinamakan peta atau kurikulum. Ya kan? Maka dari itu, kamu nggak perlu ikut cara mainnya orang lain. Kamu nggak perlu ikut cara mainnya sekolah bahasa, sastra, kuliah sastra, les, dan sebagainya. Kamu bisa tetapkan cara main kamu sendiri. Gitu ya. Kalau yang lain, oh dalam sehari mereka belajarnya adalah 1, 2, 3 gitu ya. Aku belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu. Jadi ini yang aku lakukan di sekolah bahasa dulu. Ketika yang lain satu kelas masih belajar ABC, aku belajarnya ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Makanya itu aku bisa naik kelas 3 kali dalam setahun. Padahal kalau sekolah bahasa kamu masuk, keluar, ya tetap kelasnya sama terus harusnya. Nah, tapi aku pindah dari kelas siang ke kelas siang yang kedua, habis itu ke kelas pagi. Gitu. 3 kali naik level dalam setahun. 3 kali naik kelas gitu ya. Jadi, karena aku sudah tahu, aku kayak sudah punya petanya itu, aku sudah punya kayak bola lampunya Doraemon. Oh, guru ini besok bakal ngajar ini sama ini. Bener. Guru ini bulan depan bakal ngajar ini. Bener. Guru ini 6 bulan lagi bakal ngajar ini dan ini dan ini. Bener. Karena sudah itu aku sudah prediksikan. Aku sudah tahu petanya seperti apa. Makanya gurunya sampai bingung. Oh, ini kok anak bisa tanya hal yang harusnya aku ajarkan tahun depan. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi ketika sudah punya peta tadi, aku terapkan cara mainku sendiri. Gitu ya. Yang lain cara mainnya dengan mereka dengarkan guru, belajar 1 jam, ngerjakan PR, habis itu ngulang materi lagi. Nah, aku sudah punya petanya. Oh, kalau misalnya ini sama ini digabung aja, karena ini sama ini kurang lebih sama, cuma beda bentuk aja. Habis itu materi yang ini sama ini ditaruh di bawahnya. Setelah belajar ini dulu, baru belajar itu. Gitu. Karena tujuannya sama. Tujuannya untuk lulus level JLPT agar bisa keterima kuliah. Kenapa harus ikut cara main yang lebih lambat kalau aku punya cara main yang lebih cepat? Gitu kan? Nah, seperti itu. Sama seperti kalian mau baca manga sama anime. Biasanya kan manga ini selesai duluan daripada animenya. Nah, orang yang sudah baca manga terus dia bilang ke temennya yang nonton anime, ini habis ini diserang sama anak itu, habis itu dia kabur. Nah, temen kamu yang nonton anime ini pasti bingung. Loh, kok kamu tahu ceritanya? Ya, kamu kan sudah punya petanya, kamu kan sudah lihat manganya. Gitu. Nah, itu seperti kayak gitu ibaratnya, teman-teman. Ya. Itu adalah ketika kamu sudah punya petanya. Makanya itu disebut kendaraan pesawat. Nah, pesawat ini dikendarai 2 orang, pilot sama co-pilot. Ya, pilot atau pilot utamanya itu yang
menentukan cara main. Nah, di sini pilot utamanya adalah kamu. Nah, kopilotnya adalah guru atau mentor. Jadi kalau kamu di tengah-tengah ada macet, kamu tanya ke dia. Ya, di tengah-tengah kamu ada enggak paham, kamu tanya dia. Agar sesuai dengan tujuannya kamu, tapi dia support. Nah, kebanyakan orang menjadikan guru itu sebagai pilotnya. Membiarkan guru itu nyetir. Oh, kamu hari ini belajarnya ini aja ya 1 halaman, nanti kita bahas. Besoknya 1 halaman lagi, kelamaan kalau kayak gitu teman-teman. Ya, nah seperti itu. Jadi kamu harus jadi pilotnya, gurunya supporter. Itu adalah kunci di sini. Jadi kamu sudah punya pesawat atau kamu sudah ada peta di dalam pesawat itu dan kamu jadi pilotnya, guru kamu jadi co-pilotnya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah hack bahasa Jepang gitu ya. Yang dimana mereka yang sudah merasakan ini ya, ini katanya materi gampang ngerti gitu ya. N4 dalam 2,5 bulan. N4 itu ini teman-teman, N4 itu setara dengan kamu 4 semester kalau kuliah sastra. Jadi harusnya selesai 2 tahun, tapi dia 2,5 bulan selesai. Gitu. Dari nol gitu ya. Jadi ini cocok untuk siapa? Pelajar yang ingin lancar bahasa Jepang, karyawan yang ingin lancar bahasa Jepang, orang yang ingin kuliah di Jepang, kerja di Jepang, siapapun yang ingin cepat lancar bahasa Jepang pokoknya gitu ya. Nah, kamu harus memiliki hack bahasa Jepang tadi. Nah, yang kedua, rahasia nomor 2 adalah strategi jitu mengingat tanpa menghafal. Nah, tadi aku sudah punya pesawat dan kopilotnya, gitu ya. Tapi kalau cara mainku tetap sama, aku cuma punya peta, tapi cara mainku tetap sama. Mengingat kayak misalnya disuruh kalau di sekolah bahasa itu misalnya, oke, kita bahas 5 halaman hari ini. Kalau cara mainku sama, oh berarti aku 5 halaman tambah 5 halaman, aku cuma habis waktu aja teman-teman. Nah, cara mainnya gimana caranya? Kamu mendapatkan hasil yang sama dengan orang belajar seminggu di sekolah bahasa, kamu bisa selesaikan dalam waktu 1-2 jam. Itu. Jadi cara main beda, bukan cuma sekedar, oh pokoknya aku mau ngebut ini dalam waktu 3 bulan. Aku nggak tidur, nggak makan. Buat apa? Cuma buang-buang waktu kebanyakan lagi. Kalau orang belajar 5 jam, kamu belajarnya 10 jam. Buat apa kayak gitu? Mending orang belajar 5 jam, kamu bisa selesaikan itu 1 jam. Gitu. Nah, itu baru cara main yang cerdas. Gitu kan? Nah, gimana caranya? Nah, itu ada di rahasia nomor 2 ini. Strategi jitu mengingat tanpa menghafal. Gitu ya. Pertama, kita coba renungkan dulu. Kenapa kok orang cepat lupa? Kenapa kok orang cepat ingatannya itu cepat kayak lupa lagi ketika menghafal? Gitu ya. Jawabannya adalah karena mereka hanya menghafal, teman-teman. Gitu ya, karena mereka hanya menghafal. Ya, harusnya itu mengingat. Nah, ada bedanya antara menghafal dan mengingat. Gitu ya. Kalau menghafal, teman-teman itu sekali lagi itu hanya untuk ilmu IPS. Ya. Tujuannya menghafal agar tahu, tujuannya mengingat agar bisa. Teman-teman mau tahu bahasa Jepang atau bisa bahasa Jepang? Gitu kan? Contohnya kalau menghafal itu untuk jangka pendek gitu ya. Itu contohnya kayak kamu belajar ya sejarah, geografi. Oke, sudah hafal, ulangan besoknya atau sebulan lagi lupa lagi. Tapi kalau kamu mengingat, contohnya kayak bayi. Bayi sudah mengingat cara jalan, dia bisa jalan, akhirnya sampai tua nggak mungkin dia lupa cara jalan. Kayak kamu olahraga, kamu sudah ingat cara main basket, kamu nggak mungkin lupa cara main basket. Nah, jadi untuk menghafal itu jangka pendek, mengingat jangka panjang. Menghafal menggunakan kepala, mengingat menggunakan otot. Yang ingat otot-otot kamu. Gitu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, otot apa yang perlu dilatih? Ya, pertama otot mata. Ya, membaca. Agar kamu waktu baca, nggak mikir lagi. Loh, ini kemarin apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Kalau gitu kelamaan. Belum lagi kalau lupa. Gitu kan? Nah, jadi dengan cara mengulang pemakaian. Jadi mengulang tapi dipakai. Jadi contohnya kamu belajar dari buku paket. Oh, ini artinya ini artinya ini artinya ini. Ulangi lagi dari buku anak kecil misalnya. Oh, ternyata kalau di buku anak kecil, kosakata yang tadi aku pelajari bisa dipakai kayak gini kalimatnya. Ulangi dari majalah. Oh, ternyata kalau di majalah pakainya gini. Oh, kalau di koran pakainya gini. Dari novel pakainya gini. Dan seterusnya. Dari komik pakainya kayak gini. Nah, jadi kamu membaca satu kosakata, tapi diulang berkali-kali dalam berbagai macam bacaan yang beda-beda, itu yang bikin mata kamu terlatih ototnya. Jadi waktu ngelihat, mata ini melihat, ini nggak pakai mikir lagi, ini apa yang bacanya? Nggak pakai, tapi dia langsung nge-scan, oh ini artinya ini, sudah selesai.
Bahkan sebelum kamu baca dalam hati kamu sebelum membaca itu, mata kamu sudah ngerti ini artinya apa. Sama kayak kamu lampu lalu lintas. Merah stop, kuning siap-siap, hijau jalan. Kamu kan nggak perlu mikir lagi waktu melihat itu. Oh, merah langsung stop. Nggak perlu mikir lagi, merah apa ya kemarin. Nah, jadi mata ini bisa men-scan informasi tanpa perlu menanyakan kepada kepala. Ini artinya apa ya? Nah, dengan cara mengulang pemakaian dengan membaca berulang kali dari berbagai macam bacaan. Gitu. Satu kosakata yang sama keulang berkali-kali, itu yang bikin kamu ingat. Gitu. Bukan dengan cara kamu baca berulang kali, watashi artinya saya, watashi artinya saya, watashi artinya saya. 100 kali pun kamu baca, begitu masuk kosakata baru itu bakal lupa lagi. Gitu ya. Nah, itu mengulang pemakaian dengan membaca berulang kali. Yang kedua, mendengar berulang kali. Yang dilatih adalah otot telinga. Ya. Jadi otot telinga itu ketika kamu dengar dari guru kamu misalnya, atau dari video di Pocket Nihongo, kamu dengerin. Oh, ternyata ini artinya ini, cara pakainya gini. Oke, paham. Telinganya paham. Tapi untuk bisa telinga ini bisa mendengar tanpa mikir-mikir ini artinya apa, kamu harus dengar berulang kali. Oh, kalau di lagu, ternyata cara pakainya kayak gini yang diajarkan tadi. Oh, kalau aku punya teman orang Jepang, oh kalau misalnya orang Jepang yang ngomong, oh ternyata bisa dipakai kayak gini. Oh, kalau dari anime kayak gini, kalau dari film kayak gini. Jadi satu kosakata yang sama, keulang berkali-kali dalam berbagai macam situasi dan orang yang beda-beda, atau alat yang beda-beda, itu nanti yang bikin otot telinga kamu jadi terbiasa. Gitu ya, otot telinga kamu jadi terbiasa dan dia tidak perlu tanya ke kepala lagi, hey ini artinya apa sih? Nggak perlu. Dia langsung bisa mikir, oh langsung otomatis. Gitu. Kayak kamu dengerin aku ngomong kayak gini teman-teman, kamu kan nggak mengartikan satu persatu. Misalnya aku bilang mengulang pemakaian, mengulang itu arti Indonesianya apa ya? Pemakaian itu apa ya? Mendengar itu apa ya artinya? Kan nggak ada. Ini kan kamu dengerin ya langsung refleks aja. Nah, seperti bahasa Jepang, sama harusnya. Gitu ya, harus sama. Karena kamu belajar bahasa Indonesia, kebanyakan orang belajar bahasa Indonesia itu kayak gini, tapi bahasa Jepang beda lagi. Karena waktu kamu belajar bahasa Indonesia itu kamu masih TK, kamu masih SD. Ya kan? Terus kamu masuk SD kelas berapa gitu ya, udah ada hafalan namanya sejarah. Habis itu kamu masuk SMP udah ada sosiologi, geografi. SMA juga ada lagi. Ada PKN dan sebagainya, gitu kan? Nah, sehingga waktu kamu sudah besar kayak sekarang, terus kamu mau belajar bahasa, kamu lupa, oh dulu waktu kecil harusnya aku belajar bahasa Jepang sama seperti waktu aku belajar bahasa Indonesia dulu. Dengan cara dipakai. Mama papa kamu bilang, stop, 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 di mana-mana, akhirnya kamu tahu, oh stop itu artinya nggak boleh melakukan hal itu. Gitu. Ya, jadi seperti itu harusnya. Karena kita sudah mengalami pendidikan formal dari SD, SMP, SMA, kita ngira kalau bahasa Jepang itu IPS. Makanya orang biasanya belajar bahasa Jepang dengan cara IPS, dihafalin satu-satu. Kapan bisanya kalau kayak gitu? Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini yang paling penting, mengulang pemakaian dengan menerapkan contoh dalam keseharian. Kamu bisa ngomong di depan kaca, di depan kamera, buat contoh kalimat, buat cerita, dan sebagainya. Tapi kalau paling penting adalah visualisasi. Visualisasi itu kamu membayangkan kamu beneran di Jepang. Oke, kalau di restoran aku ngomong apa, nanti dibalas apa. Ngomong apa lagi, dibalas apa. Ngomong apa lagi, dibalas apa. Nah, ini diulang setiap hari dalam berbagai macam situasi yang beda-beda. Oke, besok aku mau belajar kalau misalnya aku mau nyebrang jalan, tanya orang gimana. Oke, next aku kalau mau di toko baju gimana. Kalau di toko alat tulis gimana. Di supermarket gimana. Diulang setiap hari dalam berbagai macam contoh pemakaian yang beda-beda. Nah, kenapa? Karena gini teman-teman, manusia itu dikendalikan 70%. Hidupan kita itu sama otak bawah sadar. Ya, jadi otak kita itu ada dua, otak kecil, otak besar. Ya, kalau pernah dulu belajar biologi, kan ada otak kecil, ada otak besar. Nah, kehidupan kita itu 70% dikendalikan otak kecil, yang dimana itu adalah alam bawah sadar. Contoh, bernafas. Mana ada orang yang bernafas pakai mikir dulu? Mana ada orang yang berjalan kaki pakai mikir dulu? Wah, ini langkah kaki kanan dulu yang maju atau kaki kiri ya? Nah, kaki kanan dulu deh yang maju. Kemarin hafalanku kayak gitu. Habis kaki kanan maju, kaki kiri majunya kapan? Setelah 0,5 detik atau berapa detik? Nah, itu kan nggak ada orang mikir waktu jalan.
Mikir arah bener, tapi mikir waktu cara berjalan enggak. Itu kan. Nah, terus kalau kamu misalnya ngunyah makanan, mana ada yang ngitungin ngunyah makanan? Oh, kunyahan pertama itu gigi kiri dulu, gigi geraham kiri. Habis gitu lidahnya ke kanan gini, habis itu dikunyah ke gigi kanan yang gigi geraham yang kanan gitu kan. Nggak ada orang mikir. Waktu makanan nggak dipikir. Jadi rata-rata kehidupan kita dikendalikan otak bawah sadar. Gimana caranya kita bisa membuat bahasa Jepang itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga waktu ngomong, baca, tulis, dan dengar nggak pakai mikir. Ya contohnya dengan menerapkan dalam keseharian ini tadi, contohnya dalam visualisasi. Sehingga kita bisa sedikit kayak memanipulasi otak bawah sadar kita, seakan-akan itu kita alamin sendiri kejadiannya. Wah, kalau sudah ke Jepang gitu ya, sudah beneran kamu di Jepang, kamu nggak bakal mikir lagi. Kenapa? Karena kamu sudah merasa kayak, wah ini kan aku alamin setiap hari. Meskipun itu hanyalah imajinasi kamu, tapi kamu sudah seakan-akan mengalami itu. Jadi kamu nggak pakai mikir lagi ketika di restoran di Jepang, di toko alat tulis, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi manusia itu paling ingat hal yang dia alamin sendiri daripada hal yang dia baca di buku paket. Ya, kalau kamu ditanyain sejarahnya perang Diponegoro gimana, pada tahun berapa sampai tahun berapa, kamu nggak ingat. Kamu misalnya ditanya apa ya, 10 tahun lalu papa kamu melakukan apa? Kalau itu kejadian yang kamu alamin sendiri dan kamu ingat gitu ya, ya kamu bakal ingat gitu loh. Karena ingatan manusia itu yang dialamin sendiri, itu adalah hal yang paling diingat. 2 tahun lalu kamu ngapain? Oh, aku beli anjing, ini anjingnya. Nah, itu kan ingat. Gitu teman-teman. 2 tahun lalu waktu Valentine atau waktu ulang tahun kamu ngapain? Nah, jadi biar lebih semakin ingat itu gunakan emosi teman-teman. Ya, karena manusia itu mengingat dengan hati tapi menghafal dengan kepala. Kalau kamu diputusin mantan atau kejadiannya sangat menyenangkan atau sangat menyedihkan atau sangat bikin kamu marah, itu kamu bakal ingat, lebih ingat daripada sekedar pengalaman biasa. Gitu. Ya, kamu bisa menerapkan dalam visualisasi kamu. Contohnya, oh, ini waktu di restoran ketemu pelayan restoran yang lucu banget. Nah, itu emosi. Lucu, jengkel, marah, sedih, semua emosi. Jadi, sebisa mungkin itu menggerakkan emosi kamu ketika kamu membayangkan visualisasi. Gitu, teman-teman. Ya. Itu adalah menerapkan contoh dalam keseharian dengan cara visualisasi. Dan ini sudah terbukti. Ya. Ada universitas di Kanada, dia mengetes ini dalam 2 tim basket, tim A, tim B. Tim A disuruh latihan setiap hari selama 30 hari. Di lapangan panas-panas, capek-capek. Tim B di rumah aja, tapi dia pura-pura nge-shoot kayak gini. Setelah 30 hari mereka ditandingkan. Ternyata cuma beda 1 poin. Memang menang yang di lapangan, tapi cuma 1 poin loh. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Daripada kamu bersusah payah, belajar dari pagi, siang, sore, malam, capek-capek, tapi hasilnya cuma segini. Mending kamu belajar dikit, tapi hasilnya banyak. Itulah bedanya work hard sama work smart. Bedanya learn hard sama learn smart. Ya, jadi nggak mesti orang yang belajar waktunya banyak, itu bakal bisa mengalahkan orang yang waktunya sedikit, tapi produktif. Produktif itu kan dengan hasil yang dengan tenaga, biaya, dan waktu yang sedikit, hasilnya banyak. Gitu kan, produktif itu kan nggak sama dengan sibuk gitu. Jadi cara kamu bisa mengingat dengan cepat ya kalau menurut pengalamanku dengan mengulang pemakaian ini, daripada susah-susah nulis satu kosakata 100 kali sampai tangannya capek tapi besoknya lupa lagi, daripada susah-susah baca satu kosakata diulang 100 kali dari pagi, siang, sore, malam dibaca terus tapi 2 hari lagi lupa begitu ada kosakata baru masuk. Mending kamu bacanya cuma sekali. Oh, di buku paket ini artinya ini. Oke, divisualisasikan buat contoh kalimat. Oh, kayak gini, ya kan? Terus ingat sampai tua. Nah, itu pakai cara yang learn smart ini. Gitu ya. Itu yang membuat aku bisa lulus N1 yang biasanya butuh waktu 8 sampai 10 tahun. Orang di sekolah pagi sampai sore. Aku cuma dalam waktu 9 bulan aja. Gitu, teman-teman, ya. Nah, mereka yang sudah menerapkan ini ya ini. Gitu ya, bisa nulis kanji dan kosakata dasar dalam seminggu gitu ya.
lebih seru daripada main game dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah rahasia nomor 2. Nah, kita masuk yang nomor 3, gitu ya. Cara lancar bahasa Jepang tanpa keluar waktu dan biaya yang banyak. Jadi kita coba review dulu kendaraan yang ada sejauh ini apa, gitu ya. Ada YouTube, app, sosial media, blog, memang biayanya gratis tapi waktunya gak menentu. Ujung-ujungnya belajar tanpa progres. Ada buku bahasa Jepang, nah ini loh, buku bahasa Jepang di Jepang itu udah banyak banget teman-teman. Ini ada 5. Gitu ya. Kalau di Indonesia paling cuma sedikit banget, cuma segini. Segini doang. 20 gak sampai. Nah, dan itu pun buku-buku yang gak pernah dipakai orang asing kalau belajar di Jepang. Oke. Biayanya 100 sampai 150 ribu per buku kalau lokal, kalau import itu 200 sampai 250 ribu per buku kalau beli di Jepang langsung. Tapi kalau importnya beli di marketplace itu rata-rata 400 sampai 800 ribu satu buku. Nah, aku pribadi 20 sampai 40 buku per level. Ya, makanya aku bisa bawa buku bahasa Jepang itu sekitar 217. Gitu. Waktunya nggak menentu. Bisa jadi nggak paham-paham. Nah, rata-rata otodidak 10 tahun untuk sampai level N1. Kursus ini 100 sampai 300 ribu per jam. Per pertemuan itu 1,5 jam. Nah, ini mungkin ada yang lebih mahal, lebih murah, tapi aku berikan contoh aja. Nah, untuk bisa level dasar kurang lebih 8 sampai 10 juta. Oke. Nah, kalau misalnya waktunya itu nggak menentu. Belum tentu satu pertemuan bisa selesai satu bab. Kalau nggak selesai, nah lebih lama lagi. Rata-rata 8 sampai 10 tahun untuk sampai level N1. Tapi N1 di Indonesia itu mungkin bisa dihitung jari. Cuma 2-3 kursus yang ada. Gitu ya. Nah, ini kalau kuliah sastra 4 tahun 8 semester sekitar 60 juta tergantung kampusnya, itu untuk sampai level N3. Kalau sekolah bahasa ini 200 juta untuk 2 tahun tapi belum tentu juga bisa sampai N2 atau N1. Tergantung kamunya juga gitu ya. Kalau kamu tetap cuma ngandalin sekolah bahasa doang, nggak bakal bisa. Gitu. Nah, kalau mau sekolah bahasa pun lebih baik digunakan untuk prakteknya bukan belajar. Jadi waktu kamu nggak habis untuk ngerjakan PR, ngulang materi dan sebagainya. Sudah jauh-jauh ke Jepang, kamu banyakkan prakteknya. Cari teman orang Jepang. Komunitas, part-time job, event, semuanya cari gitu ya. Lebih banyak prakteknya. Jadi selain mahal sebenarnya bikin lama di mana? Pengajaran dan pemahaman materi. Apapun itu kalau pahamnya lama gimana ngulangnya? Padahal ngulang itu yang paling penting. Sama kayak kamu mau belajar main sepak bola. Kan bukan materinya yang kamu ulang, bukan kamu habisin waktunya bukan di pemahaman teori. Oh, ini kalau sepak bola adalah olahraga yang terdiri dari berapa orang. Posisi ini tugasnya apa, posisi ini tugasnya apa, itu kamu hafalin 100 kali kan bukan kayak gitu. Tapi kamu agar bisa main sepak bola, kamu terjun di lapangan, itu yang paling banyak kamu lakukan kan, prakteknya itu. Ngulang prakteknya itu, jadi bukan yang diulang teorinya, tapi diulang adalah prakteknya. Nah kebanyakan ngulangin itu cuma teorinya aja. Kebanyakan ngajarnya, jangan kan diulang, ngajarnya aja lama. Mahaminnya aja lama. Gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk ngulang, itu bikin lama. Metode yang ujungnya lupa-lupa lagi. Bukan hanya sekedar dihafal tapi divisualisasikan ya. Yang ketiga kurang praktek. Apapun itu karena sibuk mengajar dan belajar teori, prakteknya kurang bahkan nggak ada. Gitu ya. Sedangkan teori itu menghasilkan praktek. Praktek diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan dalam waktu yang lama jadi refleks. Nah, ini yang disebut skill. Kebanyakan orang stop di sini loh, teori. Ya. Jadi ada 4 step belajar bahasa Jepang. Yang pertama kamu tahu dulu, ya. Habis tahu kamu jadi paham. Habis paham kamu jadi bisa. Dari bisa kamu jadi ahli, gitu ya. Cara tahu gimana? Pelajari teorinya. Nah makanya kayak IPS, ya kayak PPKN itu adalah tujuannya untuk tahu, bukan untuk bisa. Nggak ada orang ngomong aku bisa sejarah, aku bisa PPKN, nggak ada. Aku tahu Pancasila, aku tahu Perang Diponegoro, gitu kan. Tapi kalau bahasa Jepang, kamu maunya aku bisa bahasa Jepang, bukan tahu bahasa Jepang. Nah, jadi cara tahu adalah dengan cara buka teorinya. Nah, dari tahu, naik level ke paham. Caranya dengan cara, coba kamu praktekkan, kerjakan latihan soal ini. Oh benar, oh berarti kamu sudah paham. Coba kamu praktek, visualisasi. Dicek gurunya. Benar, oh kamu sudah paham. Coba kamu praktek, coba buat contoh kalimat 2. Dicek. Udah benar, oh kamu sudah paham. Caranya dari tahu, naik level ke paham adalah dengan cara praktek. Dari paham menjadi bisa adalah prakteknya ini diulang-ulang agar jadi kebiasaan. Makanya ada kata-kata bisa karena terbiasa. Gitu.
bisa menjadi ahli adalah ketika kamu kebiasaan itu sudah dalam waktu yang lama, maka itu jadi refleks kamu. Nah, refleks ini yang disebut kamu adalah seorang ahli. Pernah lihat film-film kungfu? Ya, film kungfu itu kalau masternya itu mau kungfu kan dia tutup mata pun masih bisa gitu loh. Karena itu sudah levelnya refleks. Itu teman-teman, ya. Nah, itu jadi teori menghasilkan pengetahuan, praktek menghasilkan paham, kebiasaan menjadi bisa, refleks menjadi ahli. Gitu. Jangan stop di teori aja, yang diulang banyak itu harus di sininya. Oke. Nah, ini kata Bruce Lee, dia nggak takut sama satu orang yang belajar 10.000 jenis tendangan tapi diulang sekali. Dia takut sama orang yang belajar satu jenis tendangan diulang 10.000 kali. Gitu. Nah, intinya orang belajar belum tentu berpikir juga, teman-teman. Jadi sekedar menghafal, lupa lagi, makan waktu, biaya tenaga. Nah, jadi kita coba berpikir itu seperti apa sih? Kita harus tahu objektifnya apa. Kamu mau belajar bahasa Jepang untuk apa? Oh, mau kuliah di Jepang, butuh N2. Berarti dalam waktu berapa lama? Itu objektif. Ketika sudah tahu objektifnya apa, penasaran dengan cara belajar. Bukan menghafal, tapi jadikan ilmu itu jadi milik kita jangka panjang dengan cara latih ototnya, bukan hafalannya. Yang dilatih otot telinga, mata, mulut, tangan. Agar kalau kamu dengar, baca, ngomong, tulis, nggak pakai mikir. Gitu. Makanya kalau aku bilang bukan belajar bahasa Jepang, aku bilangnya berlatih bahasa Jepang yang bikin kamu bisa. Oke. Terus kalau sudah belajar tapi nggak tahu, ya cari tahu. Gitu ya. Kalau nggak tahu, ya tanya. Makanya pentingnya mentor di situ. Jadi kalau objektif sama penasaran sudah dapat, challenge diri sendiri. Oke, bulan ini targetnya apa? Selesai sampai mana? Kalau selesai, hadiahnya apa? Hukumannya apa kalau nggak selesai? Gitu. Bulan depan, hadiahnya apa kalau selesai? Kalau tidak sesuai target, maka hukumannya apa? Nah, itu. Nah, itu adalah cara belajar dengan sambil berpikir, bukan cuma menyerap, habis gitu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi harus dipikirkan juga ini tujuannya apa dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang kalau di sekolah, termasuk aku dulu waktu SMA kan cuma bengong, lihat guru, oh iya paham-paham, sampai rumah lupa. Karena nggak pakai berpikir. Gitu ya. Mencatat, tapi lupa lagi. Nah, ini catatanku apa ya tadi ya? Nah, gitu ya. Nah, jadi itu adalah 3 rahasia lancar bahasa Jepang 10 kali lipat lebih cepat, teman-teman. Yang pertama, hack bahasa Jepang. Tadi sudah belajar tentang kendaraan. Ada berbagai macam jenis kendaraan yang bisa kamu lakukan untuk belajar bahasa Jepang. Pilihlah yang paling efisien. Gitu. Setiap kendaraan ada resikonya. Pilih yang minim resiko dan banyak manfaat. Yang kedua, strategi jitu mengingat tanpa menghafal dengan mengulang pemakaian, dengan visualisasi dan sebagainya. Dilatih ototnya, bukan hafalannya. Agar otot-otot ini ketika dengar, baca, ngomong, nulis, nggak pakai tanya ke kepala, hei ini cara tulisnya gimana, hei ini cara bacanya gimana. Kelamaan kalau kayak gitu. Ya. Tapi otot ini bisa men-scan yang ada di sampingnya kita. Namanya juga indera. Ya, indera ini kan tujuannya apa kalau dia masih tergantung sama kepala? Nggak ada fungsinya kalau misalnya indera kita masih tergantung sama ke kepala kita. Gitu. Kita dikasih 5 panca indera, tujuannya adalah agar ini bisa dilatih. Oke, yang nomor 3, cara lancar bahasa Jepang tanpa keluar biaya dan waktu yang banyak. Kamu sudah tahu beberapa jenis kendaraan, buang negatifnya, ambil yang positif, rangkai menjadi kendaraan kamu sendiri. Gitu ya, dan gunakan step berpikir yang tadi. Oke. Nah, kalau aku bisa melakukan ini, kamu pasti bisa. Karena aku juga awalnya sama seperti kamu, dan jujur aku orangnya lemah hafalan. Makanya SMA aku masuk IPA, bukan IPS. Karena IPS-ku kalau aku masuk PPKN bolak-balik remedi terus. Geografi remedi terus, gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya gitu ya. Jadi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, mungkin aku menjawab teman-teman yang masih bertanya seperti ini. Bisa nggak ya aku dapetin kurikulum dari Jepang langsung, mentor yang terpercaya tanpa bahkan membuang uang yang banyak dan waktu kurang dari setahun untuk menguasai bahasa Jepang? Ya, jawabannya bisa. Makanya aku undang teman-teman gitu ya. Teman-teman yang ada di sini mungkin nggak semua bisa aku bantu gitu ya. Cuma ada beberapa yang bisa aku bantu. Aku bisa membantu teman-teman dari semua pengalamanku 7 tahun di Jepang gitu ya. Teman-teman akan aku berikan jalan pintasnya, materi-materi yang lu sudah dapatkan dari sekolah bahasa, ratusan buku bahasa Jepang yang sudah aku beli di Jepang, dan masih banyak lagi. Ya, itu aku bisa salurkan transfer ilmu ke teman-teman semua tanpa teman-teman perlu cari sana sini, bingung ini dan itu. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, untuk itu aku bisa undang teman-teman ke
Pocket Nihongo Pro, gitu ya. Pocket Nihongo Pro itu adalah program dari Pocket Nihongo, di mana tujuannya adalah teman-teman bisa lancar bahasa Jepang lebih cepat, agar bisa lebih cepat kerja atau kuliah di Jepang. Nah, apa aja yang kamu dapatkan di Pocket Nihongo Pro? Yang pertama, nggak perlu bingung